Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan Bu Syifa yang kita akan melanjutkan tentang bab penelitian sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi pendekatan penelitian sosial. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi pendekatan penelitian sosial, kemarin ada tertinggal di poin ke-14, yaitu ada unit analisis data. Apa sih itu unit analisis data? Unit analisis data yaitu merupakan satuan atau objek penelitian. Misalkan ada organisasi, kalian meneliti di organisasi sekolah, atau ada DPR, atau ada lembaga masyarakat gitu. Ada juga misalkan kamu meneliti tentang kelompok masyarakat, ada golongan menengah ke bawah, golongan menengah ke atas. Nah, itu namanya unit analisis data. Baik, yang sudah kalian lihat di awal, bahwa pendekatan penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif dan pendekatan penelitian kualitatif. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Ciri-ciri dari pendekatan penelitian kuantitatif bisa kalian lihat di slide, yaitu pertama ada intervensi atau ikut campur si peneliti terhadap subjek. Maksudnya subjek di sini atau orang yang akan diteliti. Nah, di sini maksudnya kayak gimana sih? Kayak langsung saya kasih contoh ya, biar memudahkan kalian. Misalkan di sini judul penelitiannya ada pengaruh metode diskusi terhadap tingkat analisis siswa. Ikut campurnya peneliti terhadap subjeknya siswa berarti ya, subjeknya siswa. Nah, ikut campurnya peneliti terhadap subjek ini bisa dilihat dari ketika si peneliti melakukan penelitian, maka peneliti melakukan atau menggunakan atau menerapkan metode diskusi terhadap siswa-siswanya. Ya, ketika metode diskusi tersebut diterapkan, maka si peneliti ini dapat melangsungkan atau menjalankan proses penelitian dengan cara mengamati proses belajar diskusi, dengan melihat hasil belajar melalui diskusi. Beda hal ya, hal ini atau ada intervensi terhadap subjek ini beda hal dengan penelitian yang dilakukan kepada subjek yang terjadi secara alamiah begitu saja di lingkungan sekitarnya. Oke, paham ya? Lanjut. Cirinya yang kedua, yaitu dalam pendekatan penelitian kuantitatif, data-datanya atau data penelitiannya didominasi oleh angka. Oke, yang mana angka-angka ini diperoleh melalui hasil perhitungan kuesioner yang dibagikan peneliti terhadap subjek-subjek penelitian sosial. Oke, kuesioner kayak gimana? Bisa lihat di sini. Nah, ini bentuk kuesioner. Jadi nanti bisa kamu lihat di sini kalian atau mungkin ada yang pernah isi kuesioner di sini. Nah, ini bentuk kuesioner. Misalkan ada pertama, bangunan puskesmas terlihat indah dan bersih. Lihat ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kau bisa checklist, nanti checklist ini dihitung oleh si peneliti. Nah, maka dengan demikian penelitian sosial dengan pendekatan kuantitatif ini data-datanya didominasi oleh angka. Kita lihat di contoh lainnya, ini bisa dilihat dari slide-nya. Di sini ada bentuk angka-angka yang sudah dihitung oleh si peneliti berdasarkan kuesioner yang sudah dijawab oleh subjek. Nah, inilah bentuk data-data dari pendekatan kuantitatif. Gitu. Paham ya? Oke. Kita balik lagi. Di sini ciri lainnya dari pendekatan penelitian kuantitatif yaitu informan banyak. Kenapa sih informan harus banyak? Karena si peneliti dengan melakukan pendekatan kuantitatif yaitu ingin melihat general.
atau melihat garis besar atau secara umumnya. Oke, makanya dibutuhkan informan yang banyak gitu. Misalkan gini, pengen tahu, tadi saya lanjutin contoh yang tadi ya, pengen tahu bagaimana pengaruh metode diskusi terhadap proses belajar siswa. Maka si peneliti ini butuh informan yang banyak, bisa jadi bukan hanya ada di satu sekolah saja, bisa di sekolah lain gitu. Karena apa? Karena ingin mengeneralisir pengaruh metode diskusi terhadap tingkat analisis siswa. Gitu. Oke. Karena informannya banyak, maka tepat banget untuk dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang mana bisa dilakukan dengan mengisi kuesioner. Mengenai kuesioner ini bukan hanya bisa dikerjakan oleh si subjek dengan kertas ya, tapi bisa juga dengan link-link yang dibagikan peneliti untuk diisi oleh si subjek peneliti. Oke, lanjut ya di ciri yang berikutnya. Terdapat jarak dalam interaksi antara peneliti dan informan. Kan tadi sudah dikatakan bahwa butuh informan yang banyak, bukan hanya satu sekolah saja di contoh yang tadi. Karena untuk melihat garis besar. Nah, maka si peneliti menyebarkan kuesioner-kuesioner kepada seluruh siswa atau terhadap subjek peneliti di berbagai sekolah. Nah, makanya terjadi jarak antara atau jarak dalam interaksi antara peneliti dengan informan atau terhadap subjek penelitinya. Bahkan peneliti itu bisa aja nggak kenal dengan si subjeknya yang ngisi kuesionernya. Nah, di sini cirinya yang terakhir yaitu analisis data bersifat deduktif. Maksudnya deduktif di sini, analisis ini terjadi di akhir. Setelah dilakukan penelitian, setelah dilakukan perhitungan dari hasil kuesioner, maka disimpulkan atau dianalisis di akhir. Begitu. Bisa dilihat di gambar, itulah bisa lihat di gambar. Jadi selain bentuk angka dari pendekatan penelitian kuantitatif ini, datanya pun bisa dalam bentuk diagram. Oke, dan bisa dilihat dari gambar juga, itu bisa dikatakan sebuah kesimpulan atau analisis data setelah dilakukan perhitungan, yang mana dari hasil diagram tersebut nanti akan disimpulkan sebagaimana data yang telah didapatkan. Nah, itu dari pendekatan penelitian kuantitatif. Kita lanjut ya. Di sini pendekatan kuantitatif pun punya kelemahan. Kelemahannya itu pertama, lama dalam proses perencanaan penelitian. Karena harus disiapkan matang-matang. Subjeknya siapa, kuesionernya bagaimana, dan sebagainya. Karena kalau misalkan beda nanti sama kualitatif. Kalau kualitatif itu selama proses bisa ada plan B gitu. Kalau ini harus dari awal, karena harus benar-benar dimatangkan di awal. Oke, yang kedua, sulit memperdalam data. Kenapa sulit memperdalam data? Karena datanya hanya ada di dalam kuesionernya. Terbatas dalam pertanyaan yang ada di kuesionernya. Gitu. Bisa aja sih kalau dalam pendekatan kuantitatif bisa aja sih dilakukan wawancara, tapi wawancara ini hanya sebagai pendukung saja gitu kan, hanya sebagai pendukung saja. Kenapa hanya pendukung saja? Karena yang tadi sudah saya katakan bahwa informannya banyak di berbagai kelompok ya, atau yang tadi contoh yang tadi bisa dari berbagai sekolah. Tidak bisa diperdalam hanya dengan satu orang kan, karena datanya kan ada banyak
kalau emang mau memperdalam harus dengan semua orang kan juga nggak mungkin gitu kan. Karena pendekatan kuantitatif ini yang tadi spesialnya itu bisa dapat informasi banyak dari berbagai banyak orang. Kelemahannya itu sulit memperdalam data karena datanya hanya sebatas dari pertanyaan di kuesioner. Gitu. Oke. Sekarang lanjut masuk ke pendekatan penelitian kualitatif. Dari pendekatan penelitian kualitatif, kita bisa lihat di ciri-cirinya. Bisa juga nih kalian lihat perbandingan yang tadi ya, kayak bertolak belakang gitu antara kuantitatif dan kualitatif. Cirinya yang pertama bersifat alamiah. Kalau yang tadi kuanti kan ada intervensi antara si peneliti dengan subjek. Oke, kalau yang di kualitatif bersifat alamiah. Ketika si peneliti melakukan pendekatan kualitatif, si peneliti datang kepada subjek tanpa ada intervensi apapun. Biarin itu si subjek ngelakuin apa aja, peneliti meneliti, mengamati, mengobservasi secara alamiahnya di lingkungannya. Oke. Yang kedua, pendekatan kualitatif datanya bersifat deskriptif. Kalau yang kuanti tadi didominasi oleh angka kan? Oke, kalau yang kualitatif didominasi oleh cerita, gambaran atau kalimat. Bukan apa ya? Bukan berarti tidak ada angka, bukan. Tapi ingat angka itu pendukung. Tidak mendominasi. Gitu. Oke. Lanjut ya. Ciri yang ketiga, informan terbatas. Bahkan bisa aja cuman 1 atau 2 orang. Karena penelitian kualitatif itu penelitian untuk memperdalam kasus, memperdalam topik atau memperdalam judul atau memperdalam masalah penelitian. Oke. Lanjut ya. Terdapat kontak langsung antara peneliti dengan informan atau dengan subjek penelitian. Bisa dilihat dari gambar, si peneliti ini bisa wawancara langsung, tatap muka, bisa lihat gimik mukanya, bisa ada pertanyaan-pertanyaan bebas yang ingin ditanyakan oleh peneliti atau untuk mendukung data-data atau untuk mendukung penelitiannya. Oke. Lanjut ya, analisis data dilakukan secara induktif. Kalau yang kuanti tadi deduktif, kalau yang kualitatif induktif. Induktif itu maksudnya, oke, ya yang sudah saya singgung di awal bahwa analisis apa ya? Kalau di kualitatif ini bisa berjalannya penelitian itu bisa ada plan A, plan B. Maksudnya gini loh. Yang dikatakan induktif di sini, oke, saya jelaskan ulang lagi. Maksudnya yang dikatakan induktif di sini, metode penelitian kualitatif lebih berorientasi pada eksplorasi dan penemuan. Jadi si peneliti menemukan masalah baru atau penemuan baru atau mau mendalami suatu kasus, maka nanti akan dilakukan penelitian tersebut. Bagaimana sih kasusnya gitu kan? Bagaimana sih masalahnya dijabarkan secara lengkap. Nah, beda kalau sama kuantitatif tadi. Kalau kuantitatif ini seperti menguji ya. Misalkan tadi kan saya kasih contoh di kuantitatif. Pengaruh metode diskusi terhadap tingkat analisis siswa. Nah, si kuantitatif ini ingin menguji apakah metode diskusi berpengaruh terhadap tingkat analisis siswa. Maka disimpulkan di akhir itu, makanya deduktif. Kalau induktif ini, dia tuh nemu masalahnya di awal, nemu kasusnya di awal, maka dijabarkan nanti. Gitu. Oke, itu pendekatan penelitian kualitatif. Oke, ternyata pendekatan kualitatif pun ada kelemahan-kelemahannya. Bisa kita lihat di sini lama dalam proses pengumpulan data. Oke, kenapa lama? Karena si peneliti ini nggak cuman sekali wawancara orang, karena butuh beberapa kali wawancara ke
ke informannya untuk memperdalam datanya atau memperdalam analisisnya. Udah lama, memakan waktu pula, dan butuh biaya kadang-kadang karena kan kita mondar-mandir ya ketemu informannya. Dan di sini lihat yang kedua, apabila terjadi perubahan perilaku terhadap informan, wah itu bisa mempersulit si peneliti. Misalkan bisa aja si informan lagi nggak mood untuk diwawancara, itu akan memperlama lagi, memperlama dalam proses pengumpulan data. Lalu subjektivitas di sini tinggi. Kenapa tinggi? Kalau yang kuanti tadi bisa dengan angka dibuktikannya, kita bisa analisis atau dibaca dengan angka real. Kalau di sini dengan analisisnya dengan si penelitinya, dilihat dari hasil wawancara orangnya, dilihat dari gimmick muka orangnya, dilihat dari lingkungan sekitarnya, maka bisa aja terjadi interpretasi yang berbeda antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya gitu. Karena ketika mengamati pun proses analisisnya pun beda-beda dari peneliti satu dengan peneliti lainnya, atau bisa jadi penggambarannya pun beda-beda dari peneliti satu dengan peneliti lainnya. Kalau kuanti gampang, dia ada angka, ada kesimpulan, dilihat dalam bentuk persentase, langsung bisa dibaca hasil analisisnya dia. Kalau di kuali tidak. Oke, sampai sini paham? Insya Allah paham. Lanjut, ternyata pun dalam penelitian kualitatif ada istilah-istilah yang sering digunakan. Yang pertama, studi kasus. Studi kasus di sini merupakan penelitian yang rinci atas suatu peristiwa. Penelitian yang rinci atas suatu peristiwa, yang biasanya dipergunakan untuk menyelidiki unit sosial yang kecil seperti keluarga, kelompok-kelompok geng. Oke, jadi kamu kalau misalkan, atau si peneliti ya, kalau misalkan mau meneliti tentang unit yang terkecil dan ingin melihat secara rinci, nah istilah studi kasuslah tepat digunakan. Yang kedua, ada istilah fenomenologi. Fenomenologi ini melihat objek penelitian dalam suatu konteks naturalnya. Jadi ngelihat si subjeknya atau objek. Objek itu kalau saya katakan kayak kondisi yang diteliti ya, atau sesuatu yang diteliti. Sama subjek juga, tapi subjek kayak lebih kepada orangnya gitu ya. Kalau menurut saya gitu. Di sini maksudnya penelitian dalam suatu konteks naturalnya mencakup fenomena yang berada di luar individu. Kayak seperti persepsi terhadap suatu keadaan, atau persepsi terhadap keyakinannya atau pemikiran si subjek tentang sesuatu yang ada di luar dirinya. Lalu ada etnometodologi. Etnometodologi ini cara memperhatikan perilaku sosial dengan mendeskripsikan sebagaimana adanya. Dan bedanya dengan sama ya, maksudnya gini, ada persamaan antara fenomenologi dan etnometodologi. Samanya itu meneliti secara natural orang, secara naturalnya si subjek, dibiarkan dia melakukan tanpa kita intervensi. Dan bedanya kalau di etnometodologi, di sini wawancara yang dilakukan si peneliti ini kayak orang ngobrol gitu. Nggak ada kayak model interview atau questionnaire, nggak seperti itu. Jadi kayak dibuat sealami mungkin, seperti orang berbicara layaknya orang ngobrol. Kalau etnometodologi seperti itu. Oke. Pembicaraan yang wajar gitu. Kalau etnografi, penelitian untuk mendeskripsikan kebudayaan dan aspek-aspek kebudayaan secara rinci, secara rumit. Kalau etnografi itu penelitian untuk mendeskripsikan secara secara
rincinya tentang kebudayaan atau aspek-aspek kebudayaan. Nah, itulah istilah-istilah yang dalam penelitian kualitatif. Oke, sampai di sini pemberian materi dari saya. Silahkan komen, yaitu nama kamu dan absensi kamu. Untuk Linmin, jangan lupa dari kelas mana. Jika ada pertanyaan silahkan komen juga, insya Allah saya jawab. Oke, kalau misalkan saya nggak jawab, mungkin ketelingsup sama komen-komen yang lain, atau saya nggak ngeh, bisa langsung WhatsApp saya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.